Annyeonghaseyo. Apakah kamu penggemar drama Korea? Jika jawabanmu iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tak ketinggalan info menarik dari channel kesayangan ini. Dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daebak. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kisah nyata Raja Sukjeong dari Joseon. Raja Sukjeong dilahirkan pada tanggal 15 Agustus 1661, putra dari Raja Yeonjong dan Ratu Yeongsong di Istana Changdeok. Namanya adalah Yisan. Ia menjadi putra mahkota pada tahun 1667 pada usia 7 tahun, dan pada tahun 1674 pada usia 14 tahun ia menjadi Raja dinasti Joseon yang ke-19. Raja Sukjeong merupakan seorang politisi yang cerdas, tetapi pemerintahannya ditandai oleh pertengkaran intens beberapa fraksi di dalam dinasti Joseon. Sukjeong sering mengganti fraksi yang berkuasa dengan yang lainnya untuk menguatkan otoritas kerajaan. Dengan pergantian tersebut yang disebut dengan Hwangjuk, fraksi yang kalah disingkirkan seluruhnya dari politik dengan eksekusi dan diasingkan. Walaupun demikian, pergantian yang semrambut itu tidak mempengaruhi populasi umum secara signifikan, dan pemerintahannya dianggap sebagai salah satu dari masa kemakmuran. Di awal tahun pemerintahan Sukjeong, fraksi selatan dan barat berselisih tentang upacara pemakaman kerajaan. Masalah yang kelihatannya kecil mengenai periode berkabung untuk Ratu Insun. Fraksi selatan menuntut bahwa periode berkabung harus dilakukan selama 1 tahun, dan sebaliknya fraksi barat membantah bahwa periode berkabung selama 9 bulan. 1 tahun masa berkabung berarti Yeonjong dianggap sebagai putra tertua, dan periode 9 bulan menandakan bahwa Yeonjong tidak dianggap sebagai putra tertua, diikuti dengan peraturan yang memerintah di dalam kelas Yangban. Dengan kata lain, fraksi barat melihat keluarga kerajaan sebagai kelas Yangban yang pertama daripada kelas yang terpisah di mana peraturan lainnya diterapkan. Kedua fraksi tersebut juga berada di dalam konflik dengan isu memerangi dinasti Qing yang dianggap sebagai negara barbar yang beda dengan dinasti Ming yang mengancam keamanan nasional Joseon. Fraksi selatan mendukung perang melawan Qing, dan fraksi barat pertama-tama ingin fokus di dalam pengembangan kondisi kosmetik. Sukjeong mulanya berpihak pada fraksi selatan, tetapi pada tahun 1680 Hwangjuk dituduh berkhianat oleh fraksi barat, yang mengakibatkan Hwangjuk dan Yeonyu dieksekusi dan dipemberantasan dari fraksi selatan. Insiden ini disebut Gyeongsin Hwangjuk. Sekarang yang berkuasa adalah fraksi barat dipisah menjadi fraksi Noron yang dipimpin oleh Song Si-yeol dan fraksi Soron yang dipimpin oleh Yeonjong. Setelah 9 tahun berkuasa, Noron ambruk ketika Sukjeong menggulingkan Ratu Inhyun yang didukung oleh fraksi barat dan menunjuk selir Jang Hee-bin dari gelar Jang sebagai ratu yang baru. Fraksi barat membuat geram Sukjeong ketika mereka menentang pelantikan putra selir Jang sebagai putra mahkota. Fraksi selatan yang mendukung selir Jang dan putranya mendapatkan kembali kekuasaan dan menyingkirkan fraksi barat, mengeksekusi Song Si-yeol sebagai tindakan balas dendam. Ini dinamakan Kisah Hwangjuk. 5 tahun kemudian, fraksi selatan merencanakan pemberantasan lainnya terhadap fraksi barat, menuduh mereka berkonspirasi untuk menempatkan kembali Ratu Inhyun yang diasingkan. Ketika Sukjeong mulai menyesal telah mengasingkan Ratu Inhyun dan menyayangi selir Suk dari Wangsa Choi, sekutu Ratu Inhyun dan fraksi Noron. Marah dengan usaha fraksi selatan yang memberantas fraksi barat, Sukjeong tiba-tiba berbalik memberantas fraksi selatan dan membawa fraksi barat kembali berkuasa. Sukjeong menurunkan gelar Ratu Jang menjadi selir dan menempatkan kembali Ratu Inhyun. Selir Jang akhirnya dieksekusi dengan minum racun karena mengutuk Ratu Inhyun serta diduga membunuh Ibu Suri Myeongsong atau ibu dari Raja Sukjeong yang kemudian meninggal. Fraksi Soron mendukung putra mahkota, putra selir Jang, dan fraksi Noron mendukung putra selir Choi Yeon-ningum. Mendiang Ratu Inhyun dan ratu yang baru Inwon
yang menggantikan mendiang Ratu Inyeon karena selir Choi menolak permintaan Raja Sukjong untuk menjadi ratu dan hidup bahagia bersama sang raja. Tapi di sini Ratu Inwon tidak memiliki keturunan. Pada tahun 1718, Sukjong membiarkan putra mahkota yang bakal menjadi Yeongjong pemerintah negara sebagai seorang pemangku tahta kerajaan. Ia meninggal pada tahun 1720, konon setelah memberitahu Yi Yimong untuk menunjuk Yeoninggon sebagai ahli waris Sukjong. Tetapi tanpa kehadiran pencatat sejarah atau diari kerajaan, wasiat ini mengakibatkan pemberantasan lain yang mengakibatkan 4 pemimpin Noron dieksekusi pada tahun 1721, diikuti oleh pemberantasan lainnya dengan eksekusi 8 anggota Noron pada tahun 1722. Sukjong mereformasi sistem pajak dan mengizinkan kelas menengah dan anak-anak selir untuk maju ke posisi pemerintahan yang lebih tinggi di provinsi-provinsi. Pada tahun 1712, pemerintahan Sukjong bekerja dengan dinasti Qing Tiongkok untuk menetapkan pemberantasan nasional antara dua negara di Sungai Yalu dan Tumen. Pemerintah Jepang mengaku Pulau Ileong dan Batu Liancourt sebagai wilayah Joseon pada tahun 1696. Pemerintahan Sukjong juga menyaksikan perkembangan pertanian dari provinsi jauh dan meningkatnya aktivitas budaya termasuk publikasi-publikasi. Raja Sukjong memiliki 3 ratu dan 7 selir, 7 putra, dan 2 diantaranya masih diragukan, dan 2 putri. Ia meninggal setelah 46 tahun memerintah pada tahun 1720 pada usia 60 tahun. Ia dimakamkan di Myeongrong di Provinsi Gyeonggi, kota Goyang di dalam pemakaman 5 kerajaan barat. Itulah tadi pembahasan kisah nyata Raja Sukjong dari Joseon. Jika kalian suka video ini, like and share ke teman tersayangmu ya, agar mereka juga ikutan tahu info sejarah Korea. 감사합니다.